Runtuhnya sebuah rezim yang telah berkuasa lebih dari 40 tahun tidak akan pernah berjalan rapi atau damai. Itu akan menciptakan lubang hitam kekuasaan di jantung Timur Tengah. Iran bukan sekadar sebuah negara, melainkan pusat dari jaringan proksi raksasa yang membentang dari Lebanon melalui Suriah dan Irak hingga ke Yaman. Jika pusat komando di Teheran runtuh secara mendadak, maka kelompok-kelompok seperti Hezbollah dan Houthi akan kehilangan induk mereka, memicu kekacauan bersenjata yang tidak terkendali di seluruh kawasan. Banyak analis militer internasional khawatir bahwa Iran post-rezim akan berubah menjadi Suriah dalam skala raksasa. Tanpa kontrol pusat yang kuat, faksi-faksi militer internal dan Garda Revolusi IRGC yang sangat kuat mungkin akan mulai berperang, memperebutkan kendali atas sumber daya dan senjata. Dalam kondisi ini, Iran tidak akan kembali ke masa kejayaan dengan cepat, melainkan terperosok ke dalam perang saudara berdarah yang akan menarik seluruh negara tetangga untuk ikut campur. Barat, terutama Amerika Serikat, kemungkinan besar sudah memiliki daftar nama figur yang dianggap ramah untuk mengisi kekosongan kekuasaan tersebut. Namun, pertanyaannya adalah, apakah rakyat Iran yang memiliki sejarah panjang melawan campur tangan asing akan menerima pemimpin yang dianggap sebagai boneka Barat? Sejarah mencatat bahwa memaksakan pemimpin dari luar seringkali berakhir dengan kegagalan tragis. Seperti yang kita lihat di Irak dan Afghanistan, karena kurangnya legitimasi di mata rakyat lokal. Di sisi lain, oposisi Iran di pengasingan seringkali tidak memiliki akar yang kuat di dalam negeri dan tidak sepenuhnya memahami realitas di lapangan. Jika rezim turun, akan terjadi perebutan pengaruh antara kelompok sekuler, militer moderat, dan sisa-sisa kelompok garis keras. Kekosongan ini adalah momen paling berbahaya dalam sejarah sebuah bangsa. Siapapun yang berhasil memegang kendali atas infrastruktur militer dan aset nuklir Iran dalam 48 jam pertama, dialah yang akan menentukan arah Timur Tengah untuk 1 abad ke depan. Skenario pemimpin boneka mungkin terlihat ideal bagi Washington untuk mengamankan aliran minyak. Namun, itu adalah resep untuk instabilitas jangka panjang. Rakyat Iran tidak akan lupa pada peristiwa tahun 1953 ketika Shia menggulingkan pemerintahan sah mereka demi kepentingan minyak. Jika Barat mencoba mengulangi skenario yang sama, mereka tidak akan menemukan stabilitas, melainkan perlawanan rakyat yang jauh lebih radikal dan meledak-ledak. Mengapa runtuhnya Iran bisa memicu Perang Dunia Ketiga? Karena Iran adalah salah satu pilar utama dari aliansi anti-Barat bersama Rusia dan Cina. Bagi Rusia, Iran adalah sekutu strategis yang menyediakan teknologi drone dan basis dukungan di Timur Tengah. Bagi Cina, Iran adalah sumber energi utama dan titik kunci dalam jalur perdagangan Belt and Road Initiative. Jika Teheran jatuh ke tangan pengaruh Barat, maka Rusia dan China akan merasa terkepung secara total, yang bisa memaksa mereka melakukan tindakan militer nekat. Rusia tidak akan membiarkan sekutu terpentingnya di kawasan tersebut runtuh begitu saja tanpa melakukan perlawanan. Moskow mungkin akan mengirimkan pasukan khusus atau bantuan militer untuk mengamankan aset-aset strategis mereka di tanah Iran, mirip dengan apa yang mereka lakukan di Suriah. Konfrontasi langsung antara pasukan Rusia dan pasukan Barat di wilayah Iran adalah skenario mimpi buruk yang bisa dengan mudah meningkat menjadi perang nuklir terbuka. Iran adalah garis merah bagi Kremlin yang tidak boleh dilanggar oleh NATO. China juga memiliki kepentingan ekonomi yang terlalu besar untuk diabaikan. Jika Iran runtuh dan pemerintahan baru yang proas menutup keran minyak untuk Beijing, maka ekonomi China akan mengalami guncangan hebat. China mungkin akan menggunakan kekuatan diplomasi dan militernya untuk mendukung faksi tertentu di Iran, guna memastikan akses energi mereka tetap terbuka. Benturan kepentingan antara 3 negara adidaya di satu titik geografis yang sama adalah resep sempurna untuk meletusnya konflik global skala penuh. Selain itu, Israel dan Arab Saudi pasti akan bereaksi secara agresif terhadap ketidakpastian di Teheran. Israel mungkin melihat kerusuhan di Iran sebagai kesempatan emas untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran secara permanen melalui serangan udara masif.
Serangan ini bisa memicu balasan dari sisa proksi Iran yang masih setia, menarik seluruh Timur Tengah ke dalam api peperangan yang merembet dengan sangat cepat. Ketika satu rudal mendarat di tempat yang salah, aliansi pertahanan global akan mulai teraktivasi. Kita harus memahami bahwa Iran adalah geopolitical pivot titik, tumpu geopolitik. Jika pilar ini runtuh, seluruh bangunan stabilitas global yang rapuh saat ini akan ikut roboh secara berantai. Tidak akan ada perang yang hanya terlokalisasi di Iran. Perang itu akan segera memutus jalur minyak di Selat Hormuz, menghancurkan ekonomi global, dan memaksa negara-negara besar untuk angkat senjata. Runtuhnya Teheran bisa menjadi momen Sarajevo abad ke-21 yang memicu rentetan peristiwa yang tak bisa dihentikan. Banyak spekulasi menyebutkan bahwa jika rezim ulama jatuh, Iran akan kembali ke model monarki atau pemerintahan sekuler yang pro-barat, seperti masa Shah Pahlavi sebelum ke 1979. Namun, dunia saat ini sangat berbeda. Struktur sosial Iran telah berubah secara drastis, menjadi lebih terdidik dan vokal, memaksakan model kepemimpinan masa lalu ke dalam masyarakat modern yang mendambakan demokrasi asli adalah sebuah anarkisme sejarah yang berbahaya dan seringkali gagal secara sistemik. Barat mungkin bermimpi memiliki pemimpin di Teheran yang patuh dan bisa diajak bekerja sama dalam hal pasokan energi. Namun, seorang pemimpin yang dipasang oleh kekuatan asing, meskipun dia berbicara tentang demokrasi, akan selalu dicap sebagai pengkhianat oleh kelompok nasionalis Iran. Tanpa dukungan dari militer lokal yang loyal, pemimpin boneka tersebut hanya akan bertahan selama pasukan asing melindunginya. Begitu dukungan asing ditarik, sejarah akan terulang dengan revolusi yang jauh lebih kejam. Kekhawatiran akan kembalinya boneka Barat juga menghantui negara-negara tetangga seperti Turki dan Pakistan. Mereka tidak ingin melihat Iran berubah menjadi pangkalan militer asing yang bisa digunakan untuk menekan kedaulatan wilayah mereka. Iran yang berdaulat, meskipun terkadang sulit diajak kerjasama, jauh lebih baik bagi stabilitas regional jangka panjang daripada Iran yang menjadi satelit Washington. Jika Barat memaksakan kontrol, mereka justru akan menciptakan aliansi regional baru yang bertujuan mengusir pengaruh asing selamanya. Selain itu, kekayaan sumber daya alam Iran adalah kutukan yang menarik minat perusahaan minyak raksasa dunia. Perusahaan Barat pasti ingin segera kembali menguasai ladang-ladang minyak Iran yang selama ini tertutup sanksi berat. Jika pemerintahan baru terlihat hanya menguntungkan korporasi asing, sementara rakyat tetap hidup dalam kemiskinan, maka benih-benih revolusi baru hanya tinggal menunggu waktu untuk meledak. Pemimpin boneka seringkali gagal, karena mereka lebih setia pada tuan di luar negeri daripada pada perut rakyatnya sendiri. Masa depan Iran seharusnya ditentukan oleh proses internal yang organik, bukan melalui rekayasa di ruang-ruang rapat di Washington atau London. Namun, sejarah menunjukkan bahwa kekuatan besar jarang sekali bisa menahan diri untuk tidak ikut campur dalam transisi kekuasaan negara sekaya Iran. Skenario pemimpin boneka adalah jalan pintas yang sangat menggoda bagi Barat, namun hampir selalu berujung pada jurang kegagalan yang lebih dalam dan kebencian anti-Barat yang masalah paling mendesak jika rezim Iran goyah adalah keamanan fasilitas nuklir mereka yang tersebar di berbagai wilayah rahasia. Iran diperkirakan memiliki kemampuan untuk memproduksi bahan nuklir dalam waktu sangat singkat. Jika terjadi kekacauan sipil, pertanyaannya adalah, siapa yang menjaga reaktor di Natanz atau Fordo jika bahan nuklir ini jatuh ke tangan kelompok radikal atau hilang di pasar gelap selama masa transisi? Dunia akan menghadapi ancaman teror yang belum pernah terbayangkan. Intelijen Barat, Israel, dan Rusia kemungkinan besar akan mengirim pasukan khusus mereka masuk ke Iran secara rahasia untuk mengamankan situs-situs nuklir ini segera setelah rezim kehilangan kendali. Operasi militer asing di dalam wilayah berdaulat Iran ini saja sudah merupakan pemicu perang yang nyata. Bayangkan jika pasukan komando Amerika Serikat dan Rusia bertemu di fasilitas nuklir yang sama. Satu salah paham kecil di lapangan bisa memicu konflik nuklir global. Dunia sedang bertaruh dengan risiko loose nukes, nuklir tak bertuan. Garda Revolusi Iran (IRGC)
adalah penjaga utama program nuklir ini, dan mereka sangat ideologis. Jika rezim jatuh, apakah mereka akan menyerahkan fasilitas tersebut secara damai? Atau apakah mereka akan menggunakannya sebagai kartu Tower Manowar terakhir untuk bertahan hidup? Skenario yang lebih mengerikan adalah jika faksi garis keras yang merasa terpojok memutuskan untuk menggunakan opsi kiamat, meledakkan fasilitas, atau meluncurkan aset yang mereka miliki sebelum mereka kalah total. Negara-negara tetangga seperti Arab Saudi tidak akan tinggal diam melihat kekosongan pengawasan nuklir di Iran. Jika mereka merasa nuklir Iran tidak aman, Saudi mungkin akan mempercepat program nuklir mereka sendiri atau meminta payung nuklir dari Pakistan atau Amerika. Perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah akan menjadi tidak terkendali dan sangat liar. Iran pasca rezim bisa menjadi titik awal di mana senjata pemusnah massal mulai tersebar ke aktor-aktor non-negara yang tidak memiliki beban moral. Oleh karena itu, stabilitas program nuklir Iran adalah alasan mengapa beberapa diplomat Barat sebenarnya takut jika rezim Iran runtuh secara mendadak dan kacau. Ada ketakutan mendalam bahwa setan yang kita kenal lebih baik daripada setan yang tidak kita kenal. Ketidakpastian tentang siapa yang akan memegang tombol nuklir Iran adalah alasan utama mengapa transisi kekuasaan di sana akan menjadi peristiwa paling berbahaya dalam sejarah modern manusia. Sebagai penutup siaran malam ini, kita harus menyadari bahwa Iran bukan sekadar satu nama negara di peta, melainkan sumbu yang menahan keseimbangan antara timur dan barat. Runtuhnya rezim Iran akan mengubah tatanan dunia secara permanen. Entah itu menjadi era baru yang lebih terbuka, atau justru hancur total dalam peperangan. Kita sedang melihat sebuah bangsa yang berdiri di persimpangan jalan sejarah yang sangat ekstrem, di mana setiap pilihan memiliki risiko kiamat global. Harapan untuk Iran yang demokratis dan bebas adalah dambaan banyak orang. Namun, jalan menuju ke sana penuh dengan jebakan geopolitik yang mematikan. Dunia harus belajar dari kegagalan Arab Spring, yang di banyak tempat justru membawa musim dingin panjang berupa perang saudara dan kemiskinan. Iran adalah pemain yang terlalu besar untuk dibiarkan gagal. Jika mereka jatuh dengan cara yang salah, mereka akan membawa banyak negara lain jatuh bersama mereka ke dalam jurang kehancuran. Apakah kita akan melihat kembalinya pemimpin boneka? Mungkin akan ada upaya kuat ke arah sana. Namun kesadaran politik rakyat Iran hari ini jauh lebih kuat dibandingkan masa lalu. Apakah ini pemicu Perang Dunia Ketiga? Potensinya sangat nyata jika kekuatan besar dunia tidak mampu menahan diri untuk tidak berebut setu-sesa kekuasaan di Teheran. Kita sedang hidup di masa di mana satu peristiwa di satu ibu kota bisa merubah nasib seluruh penghuni bumi dalam sekejap. Bagi kita di Indonesia, penting untuk terus memantau situasi ini dengan kepala dingin dan analisis yang tajam. Kenaikan harga minyak, gangguan jalur perdagangan, hingga pergeseran aliansi global akan langsung berdampak pada stabilitas ekonomi nasional kita. Iran adalah pengingat bahwa di dunia yang saling terhubung ini, tidak ada konflik yang benar-benar jauh. Masalah di Teheran adalah masalah bagi kita semua di Jakarta, Singapura, hingga New York. Terima kasih telah menyimak analisis mendalam dari GeoNusa Jurnal. Ingatlah bahwa dalam geopolitik, tidak ada yang banner-banner hitam dan putih. Yang ada hanyalah kepentingan yang saling beradu di balik layar. Apapun yang terjadi di Iran nanti, pastikan Anda berada di pihak yang menguasai informasi, bukan sekadar terbawa arus emosi. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terus pantau layar Anda, karena dunia sedang bergerak menuju